Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AMS Jawa Tengah. Oke, kali ini kita akan membahas terkait masih seputar Merak Biru. Di sini kita akan membahas terkait bagaimana sih sebenarnya tata cara untuk ternak ataupun menangkarkan burung Merak Biru ini sendiri. Nah, sebelumnya yang perlu teman-teman tahu, yang pertama adalah Merak Biru ataupun Merak India ini merupakan merak yang bukan endemik dari Indonesia sendiri. Jadi burung merak ini sebenarnya adalah burung merak impor yang mana berasal dari daratan India ya dan sekitarnya, misalnya Nepal, Bangladesh dan sekitarnya itu. Nah, oleh karena itu burung merak biru ini bukanlah burung endemik dari Indonesia, sehingga ini tidak dilindungi untuk di Indonesia sendiri. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga, burung merak yang endemik Indonesia adalah burung merak hijau atau biasa disebut sebagai Pavomuticus. Kalau burung merak biru ini adalah Pavokristatus, sehingga sudah berbeda ya untuk spesiesnya itu sendiri. Nah, untuk penangkaran burung merak biru itu sendiri, yang pertama, karena ini bukan barang yang dilindungi di Indonesia sendiri, tapi teman-teman perlu untuk memiliki yang namanya SATSDN atau surat angkut tanaman dan satwa, yaitu namanya SATSDN. Itu digunakan sebagai salah satu identitas bagi teman-teman yang memang nanti mau beternak ataupun membudidayakan merak biru itu sendiri. Itu akan lebih aman teman-teman dan nggak ada penyitaan. Nah, selain itu ada juga beberapa tahun yang lalu itu ada kasus di daerah Puncak di Bogor tepatnya. Itu ada seorang peternak merak biru, dia disita. Kenapa nggak bisa disita? Ya pertama memang karena petugasnya sendiri memang belum terlalu memahami perbedaan antara merak hijau dan merak biru. Dan yang kedua, karena belum ada SATSDN-nya. Dan yang ketiga adalah karena ada satwa yang dilindungi di sana. Jadi misal teman-teman mau melihara merak biru, jangan juga melihara merak hijau, kecuali keduanya sudah, ataupun merak hijaunya sudah ada sertifikatnya. Nah, untuk merak hijau itu yang boleh dipelihara adalah F2 ataupun cucu dari F0. Jadi misal teman-teman beli dari peternak itu biasanya udah langsung F2. Tapi kalau misalnya nangkap ataupun dapat dari telur dipelihara seperti Mbah Surat itu, nah itu masih F0 itu karena dari hutan. Nah, nanti anakan yang bisa dijual itu anakan dari F0 itu anakannya lagi atau F2. Anakan F0 kan F1, kemudian anakan dari F1 itu F2. Nah, itu baru boleh dijual, bukan dari anakan F0 yang kedua, bukan. Misal F0 beranak F1 terus nanti bertelur dan netas lagi, itu bukan F2 tapi itu masih F1 juga gitu. Nah, yang bisa teman-teman jual adalah anakan dari F1 tadi. Nah, itu bisa teman-teman pelihara dan kemudian bisa teman-teman ternakan yang itu udah bisa diedarkan seperti itu. Tapi syaratnya teman-teman juga harus punya sertifikat penangkaran untuk tempatnya, dan juga teman-teman juga harus rajin berkomunikasi dengan teman-teman BKSDA seperti itu. Nah, itu tadi yang terpenting ketika teman-teman mau melihara merak biru, jangan melihara burung-burung ataupun satwa-satwa dilindungi lain yang tidak ada sertifikat ataupun surat penangkarannya. Karena itu akan membahayakan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau melihara merak biru, ya merak yang India ataupun yang impor-imporan aja, jadi nggak perlu membikinkan surat penangkaran seperti itu. Yang terpenting adalah teman-teman kalau mau kirim ataupun mau jual, ya dibikinkan SATSDN, itu juga murah kok teman-teman, nggak mahal-mahal banget. Bisa langsung ke BKSDA terdekat, nanti komunikasikan di sana, insya Allah dipermudah karena sekarang semuanya sudah dipermudah dengan adanya teknologi yang semakin canggih. Nah, itu aja sih, mungkin sedikit menjawab beberapa komentar dari teman-teman kemarin, ini burung merak dilindungi atau enggak, kemudian
wajib bersurat atau enggak. Kalau bersurat itu sebenarnya enggak, cuman akan lebih baik kalau teman-teman bikinkan SatsDN. Kalau dilindungi, ini juga tidak dilindungi karena bukan barang endemik Indonesia, seperti itu. Jadi hope that answer the question. Moga-moga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dan bisa menjadi sarana edukasi serta memperluas pemahaman ataupun pengetahuan kita, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel AMS Jawa Tengah dan see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AMS Jawa Tengah.